Oke, setelah kita membuat grid dan level, sekarang kita akan membuat dinding di lantai 1. Ya, jadi kita akan refer ke dalam plan lantai 1. Ya, jadi kita akan buat seperti ini. Ya, nah kita pertama masuk dulu ke floor plan first floor level 1 ya. Jadi kita menyamakan dulu antara level Revit dengan PDF. Kita klik. Oke. Nah, kalau misalnya ada tampilan yang seperti ini, ya, misalnya gridnya jadinya bermasalah, itu nggak apa-apa. Jadi kita bisa memindahkan grid ini supaya bubble-nya di sebelah kiri ya. Jadi sebenarnya ini hanya untuk tampilan aja. Nah, caranya kita bisa select satu persatu untuk grid ini, ataupun kita blok seperti ini ya. Jadi kita bloknya itu cukup hanya grid yang ingin kita pindahkan saja. Ini kita blok. Nah, nanti di sebelah kiri di bagian properties itu ada grid dan bisa kita edit type. Ya, kita edit type. Nah, nanti di sini ada beberapa pilihan untuk konfigurasi. Di sini kita harus duplicate dulu di awal ya. Fungsinya apa? Supaya ketika kita mengubah settingan yang ada di dalam grid ini, itu tidak akan terbawa settingannya ke item-item yang lain. Karena yang dikhawatirkan kalau kita tidak menduplikat, nanti semua settingannya akan berubah. Jadi nanti kita harus berulang kali settingnya. Jadi ini kita duplikat dulu ya. Ini saya biarkan aja namanya 2 di belakang. Oke. Lalu kita ubah di bagian plan view symbol N-nya. Jadi kita balik ya. Yang N1 ini kita centang, kita checklist. Yang N2-nya ini bisa kita matikan. Ya, jadi cukup dipindahin aja. Lalu kita oke. Nah, jadi nanti otomatis dia akan berpindah ke sebelah kiri. Dan perubahan yang kita buat ini tidak akan terbawa di bagian grid yang lain. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri ini kan bubble 2 ya. Tapi kalau kita cek yang salah satu grid di tempat lain, ini masih yang awal. Ya. Oke. Nah, lalu sekarang kita cek dulu, kita lihat lagi gambarnya. Ya. Nah, di sini ada dinding-dindingnya dan kita akan buat sesuai dengan layout ini. Ya. Nah, untuk material di sini kita akan menggunakan brick atau batu bata, tapi kita akan menambahkan layer, tambahkan lapisan, contohnya lapisan konkrit ataupun lapisan cat seperti itu, ya. Nah, caranya untuk menempatkan atau kita mau setting konfigurasi untuk dinding, di sini kita bisa masuk di tab arsitektur, lalu di sini ada wall. Ya, wall-nya bisa kita drop down, lalu pilih yang wall architectural, kita klik. Nah, di sini ada beberapa tipe dinding ya yang sudah memang default from Revit ya. So kalau misalnya kita mau ubah ya, mau ubah tipe-tipenya ataupun materialnya, kita bisa klik edit type. Kita klik edit type dulu. Dan jangan lupa untuk selalu membuat duplikat ya, karena kita mau membuat tipe dinding yang baru. Jadi kita pilih duplikat dan kita kasih nama ya, sesuai dengan spesifikasi yang kita gunakan di dalam project. Contoh misalnya di sini brick ya, kita tambahkan brick, lalu kita oke ya. Nah, kalau kita mau lihat preview dari model dindingnya, kita bisa pilih preview di sini. Nah, jadi nanti setiap perubahan tebalnya, perubahan width-nya, ataupun tipe dari material, itu akan bisa kita lihat di properties ini. Ya. Oke, nah setelah kita membuat duplikat dari model properties ini, kita bisa pilih di bagian struktur ya, kita edit. Nah, di sini akan muncul layer dari dinding yang akan kita buat. Jadi layer itu seperti lapisan. Jadi kalau di Revit kita bisa setting mau berapa banyak lapisan yang ada di dinding kita. Nah,
Di awal di sini ada exterior side, jadi ini untuk lapisan eksteriornya atau lapisan yang paling luar, dan ada interior side, ini adalah lapisan yang paling dalam ya. Jadi kalau misalnya punya perbedaan antara lapisan terluar, mungkin ditambahkan insulation ataupun ditambahkan cat eksterior ya, dan juga mungkin interiornya ditambahkan vinyl dan lain-lain, itu bisa kita lakukan. Nah, kalau yang sekarang kita mau coba yang simple aja. Jadi di awal di sini ada satu struktur ya, atau satu lapisan dari dinding. Dan kalau kita mau menambahkan materialnya, kita bisa pilih insert ya. Insert. Lalu yang nomor 2, yang number 2 itu bisa kita up. Jadi kita posisikan di luar ya, sebagai lapisan terluar. Jadi untuk struktur sendiri itu memang dia harus berada di antara core boundary seperti ini ya. Jadi untuk lapisan struktur utamanya dia harus berada between core boundary seperti ini. Nah, function di sini harus kita ubah ya. Jadi di sisi terluarnya itu kita ubah functionnya, disesuaikan. Kita tambahkan di sini finish 1. Ini kita insert lagi ya, misalnya saya mau ada lapisan untuk plasternya, jadi saya tambahkan 1 di sisi terluar dan functionnya kita setting ke finish 2 ya. Jadi ini adalah sisi terluarnya. Nah, setelah selesai dengan layer yang sisi eksterior, maka kita bisa menambahkan lagi untuk sisi interiornya ya. Kita tambahkan lagi 2 kali ya. Lalu kita down. Jangan lupa untuk mengatur posisi dari layer yang akan kita buat. Function juga sama. Kita akan ganti ini ke finish 1 dan ini ke finish 2. Ya. Nah, setelah selesai dengan layering ya, ataupun function dari material ini, kita sekarang akan mengatur thickness-nya ya. Misalnya untuk batu bata kita setting di 125 mili ya. Jangan lupa ini satuannya adalah milimeter. Lalu misalnya di bagian yang konkretnya atau semennya ya, itu misalnya 10 mili. Ya, lalu misalnya di sini aciannya atau plasternya itu 25. Nah, ini misal kita tambahkan juga 10 ya, kita samakan, ini 20. Atau 10 juga enggak apa-apa ya. Ini kita ganti aja 10, ini 10. Nanti bisa disesuaikan ya dengan kenyataan aslinya di lapangan seperti apa. Oke, nah setelah kita atur untuk materialnya, sekarang kita mau atur untuk, setelah kita mengatur ketebalannya, sekarang kita mau atur untuk materialnya. Di sini di nomor 4, strukturnya di bagian struktur materialnya masih by kategori, jadi kita harus ubah untuk materialnya. Ya, itu tinggal kita klik aja di bagian kotak ini. Nah, lalu nanti di sebelah kiri itu ada material browsernya. Nah, ini bisa kita scroll down ya, kita cari misalnya yang di tengah maunya brick, maka kita bisa klik bricknya. Nah, nanti di material ini pun juga ada color untuk warna dari material, lalu juga ada hatchingnya. Jadi kalau di Revit untuk hatching item itu atau hatching material itu memang kita settingnya itu di awal. Ya, jadi bisa disesuaikan. Foreground itu untuk tampilan 3D, kalau cut pattern itu biasanya untuk tampilan di floor plan. Ya, jadi nanti bisa disesuaikan. Oke? Ya. Nah, lalu misalnya di finish 1 kita klik lagi, kita mau ubah misalnya ke concrete, jadi kita bisa scroll down ke bawah, misalnya concrete sand atau cement screed, oke. Lalu misalnya di finish 2-nya kita mau tambahkan material plasternya ya, atau finishnya. Jadi kalau misalnya finishnya ini tidak ada ataupun ada material lain di sini, ini bisa kita pilih ya. Misalnya kita pakai concrete juga. Oke. Ya. Kita samakan yang atas dan bawah. Ini juga sama, kita samakan. Oke ya.
Nah, setelah selesai, di sebelah kiri itu akan muncul preview dari material kita. Ini bisa kita oke, ya, lalu kita oke lagi. Nah, secara otomatis nanti di bagian dinding ini sudah ada database dari item yang kita buat tadi, ya, sudah ada brick. Jadi kalau misalnya nanti ada macam-macam tipenya, itu juga bisa kita buat di sini, ya. Nah, setelah itu kita akan placement gambarnya di sini, ya. Kita bisa placement langsung, tapi sebelumnya kita harus atur dulu di sebelah kanan kiri atas, ya. Jadi ini ada height dan depth-nya, kita harus atur. Kita atur ini ke height supaya dia bisa sampai langsung ke level 2, karena kalau depth itu biasanya kita placement-nya ke arah bawah, ya. Jadi ini kita height. Lalu di sini ada juga levelnya, mau ke level berapa dinding ini sampai. Misalnya mau ke level 2, berarti kita bisa pilih di sini. Misalnya sebentar, saya coba cek dulu tampilan tampaknya. Dari ground floor ya, misalnya sampai roof beam atau first floor ya, first floor level. Jadi kita atur dulu misalnya ke first floor level 1. Oh, ini first floor ya, berarti ke bagian, berarti ini ya, roof beam. Oke, nanti kita bisa buat yang bawahnya juga, ke roof beam level 1. Roof beam level 1. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah, nanti di sini ada location lainnya. Kita maunya startnya itu dari garis as atau dari garis terluar dari sisi eksterior atau interiornya, ya. Nanti bisa disesuaikan ya. Ini kalau saya contohkan sedikit. Kalau misalnya kita pilihnya wall center line, berarti ketika kita buat dinding dia akan berada di tengah seperti ini, ya. Lalu kalau misalnya pakai yang finish face eksterior, maka dia akan memposisikan di sisi terluar dari dindingnya. Sedangkan kalau interior berarti masuknya itu di sisi dalam dari dinding seperti ini, ya. Jadi nanti bisa disesuaikan kebutuhannya akan seperti apa. Oke, kita masuk lagi. Nah, sekarang kita tinggal cek untuk ininya. Berarti ini masuknya di first floor lantai 2 ya, atau di sini nggak apa-apa. Oke, berarti ini startnya dari sini ke atas ya, ke atas sampai ujung. Oke. Nah, misalnya saya pakainya di sini location line-nya yang as ya, karena ini posisinya kan ada di tengah-tengah dinding. Ya. Berarti saya pilih di sini wall center line. Kita pilih dari sini sampai ke sini, ya. Lalu saya coba lihat lagi ke bawah ya, sini lalu ke sini ya. Oke. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalnya sudah, nanti bisa di escape 2 kali. Nah, kalau misalnya sudah dibuat, ini akan terlihat ada dinding, tapi tidak terlihat ada lapisannya. Jadi kalau kita mau menyalakan lapisan, kita bisa klik di bagian detail level, ya. Lalu kita lihat, kita setting menjadi fine, ya. Jadi nanti akan terlihat langsung hatching dari model yang kita punya. Nah, kalau mau lihat tampilan 3D-nya, kita bisa langsung pilih di bagian default 3D view. Ini bisa kita klik default 3D view-nya. Nah, nanti dia akan terlihat seperti ini ya. Jadi ini yang sudah kita buat nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini bisa kita ganti ke warnanya consistent color ya, atau ke misalnya mau ke realistik supaya terlihat teksturnya, itu juga bisa ya untuk tampilan 3D ya. Nah, nanti ini bisa kita langsung lanjutkan untuk pemodelannya ya. Ini saya coba cek di sini posisinya ke bawah. Oke,
Nah, berarti ini saya coba buat lagi wall. Seperti ini. Cek lagi. Nah, ini kayaknya seperti ini ya kurang lebihnya. Nanti kita coba cek lagi, kita lihat apakah sudah betul atau belum. Ya. Jadi nanti untuk dinding kalau mau kita tambahkan bisa langsung ke arsitektur, wall, lalu kita pilih lagi ke sini.